Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kan tadi kita udah membahas tentang karya tulis ilmiah. Nah, sekarang aku pengen bahas tentang Google Workspace. Jadi kita di sini bakal knowing more about Google Workspace. Yang mana kita bakal mengenali apa sih Google Workspace itu. Lanjut. Kalian ada yang tahu nggak sama Microsoft Office gitu? Ada apa aja? Mungkin ada yang tahu? Biasanya kita tahu 3 itu aja ya kan? Next. Nah, itu semua benar, tetapi sebenarnya ada masih banyak yang termasuk dalam Microsoft Office. Tapi memang kita lebih familiar dengan ketiga hal tersebut, yaitu ada Word, Excel, juga PowerPoint. Lanjut. Nah, di sini ada bisa dilihat ya. Ini I have a group assignment. What to do? Jadi biasanya kalau misalnya kalian udah dalam pembelajaran ya, maupun ini pas kalian lagi SMA atau pas nanti kalian di dunia perkuliahan ataupun di dunia pekerjaan, itu juga pasti ada yang namanya group assignment atau kerja kelompok. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai Microsoft Office, kita tuh bakal kayak gini ya. Misal aku sama kalian atau kayak gimana sama teman, sama bestie gitu kan. Bakal kayak gini, aku ngerjain yang bab 1 ya, kamu ngerjain yang bab 2, nanti dikirimnya kayak gini. Nah, kalau kayak gini tuh nggak efisien ya. Jadi karena kalian saling ngirim, terus nanti baru dimasukin, baru dijadiin satu kayak gitu. Lanjut. Nah, itu ribet banget. Mending kita pakai Google Workspace aja. Jadi aku bakal ngenalin kalian yang namanya Google Workspace itu yang bakal memudahkan kalian dalam pekerjaan tugas-menugas. Lanjut. Yes. Kita bakal get to know more about this tree. Jadi kita bakal mengetahui tentang Google Docs, Google Sheets, dan juga Google Slides seperti yang kalian bilang tadi. Sama fungsinya juga sama, yaitu kayak Microsoft Office Word, Excel sama PowerPoint. Nah, itu jadi ketiga itu kalau misalnya di Google Workspace namanya Google Docs, Sheets sama Slides. Oke, lanjut. Ini aku bakal nyobain ya. Langsung aku demoin. Jadi kita coba ya. Ya, Katakan aja. kenapa ya? Jangan gerak. Google Docs. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai Chrome, di bagian sini nih ada kayak kotak titik 3, itu kita buka, terus di sini ada Google Docs, Google Sheets, Google Slides, dan lain-lainnya. Nah, tapi kita di sini bakal nyoba Google Docs, Sheets, sama slide-nya ya. Kita coba untuk Google Docs-nya. Nah, tampilan awalnya bakal ada yang kayak gini. Di sini kita bisa bikin yang kosongan, ataupun di sini udah ada beberapa template-template yang disediakan oleh Google-nya. Nah, ini aku coba, kalau misalnya kita bikin blank atau kosongan, nah ini bakal jadi kayak gini. Kalau misalnya aku nyoba ini gini ya, misal. Nah, ini kalau misalnya kalian itu sebenarnya kerjanya sama aja kayak Microsoft Office, cuman bedanya di sini kalian itu bisa kerja secara real time bareng orang tanpa perlu bertemu gitu, karena ini bisa secara online. Jadi di sini tuh Google udah menyediakan beberapa fitur seperti ini. Nanti kita bisa buat meeting Google Meet bareng-bareng gitu, atau nanti misalnya ini kita share ke teman atau kayak gimana, atau ditambah email kalian. Nah, itu kalian bisa mengerjakan bareng gitu. Ini aku coba ya. Nah, kalau misalnya kalian mau share tugasnya, kalau mau nge-share itu pakai link. Nah, nanti kalau misalnya link itu kita pencet yang ini, share, terus
ini ada nama kita sendiri, ada email kita, terus ini ada general access-nya. Nah, itu harus diganti. Apakah nanti siapa aja sih yang bisa ngakses link ini gitu. Nah, kita bisa pakai yang anyone with the link. Jadi, semua orang yang mempunyai link ini nanti bisa ngakses kayak gitu. Nah, tapi di sini ada juga role-nya sendiri. Nah, di sini ada viewer, komentar, sama editor. Nah, kalau misalnya viewer ini itu dia cuma bisa ngelihat dokumen kalian. Terus kalau misalnya komentar, dia bisa ngomen tugas kalian atau kayak gimana. Terus kalau misalnya editor, nah itu baru bisa kita ngedit bareng-bareng di situ. Jadi kalau misalnya kalian ngasih aksesnya cuma viewer, tapi teman kalian mau ngedit, itu nggak bisa. Jadi harus diganti ke editor. Oke, ini aku tambahin kalian aja gitu. Enggak apa-apa. Ini aku coba untuk yang ini teman Mbak Sarla sama Mbak lain coba dibuka sama mereka. Nanti itu kalau misalnya ada yang join di sini, nah ini ada tulisan kalau misalnya ada yang join ya, jadi ketahuan ya kalau misalnya ada yang teman kalian ikut masuk, nah itu ketahuan di sini. Nih ada orangnya. Nah di sini kalian bisa ngechat juga gitu. Misal nanti tugasnya yang ini salah gitu, yang ini salah. Jadi kalian bisa sambil ngechat. Nah terus kalau misalnya di sini juga misal bagian yang ini nih, bagian yang ini kurang gitu atau kayak gimana, nanti kalian bisa add comment. Jadi bagian ini perlu dibenerin gitu. Nah, jadi kalian bisa tahu nih mana aja yang perlu revisi atau kayak gimana. Jadi enak kan nggak perlu kayak ngechat lagi, bagian yang ini salah, perlu direvisi. Yang ini salah, perlu direvisi. Jadi kalian bisa langsung di sini berinteraksi sama teman kalian dan semuanya tuh bisa secara langsung gitu. Terus untuk kayak bagaimana cara untuk nulis di sini itu kurang lebih sama persis kayak Microsoft Office. Di sini bisa misal kalian tulis bab 2. Nah, ini misal kalian pengen jadiin ini title. Nah, berarti kan itu bakal jadi judul ya. Nah, kalau misalnya ditambahin secara kayak gitu, nanti di sini ada kayak outline-nya. Jadi nggak perlu cari-cari kan, misal kalian bikin dokumen ini panjang banget. Jadi bingung mau nyari yang bab yang ini kayak gimana ya? Harus nge-scroll. Nah, itu nggak perlu. Jadi kalian nanti tinggal cari di outline-nya. Mau buka yang bagian ini kayak gitu. Jadi memudahkan sekali kalau misalnya kalian pengen cari sesuatu tanpa perlu ribet-ribet gitu. Apalagi ya? Terus di sini bisa insert juga sama kayak Microsoft Office. Di sini bisa ngupload dari Drive juga bisa. Dari Microsoft Office. Ini kalau misalnya aku bandingin sama Microsoft Word. Nah, ini kurang lebih sama ya. Misal ini juga kayak tab 1. Menjadi judul. Nah, ini kan misal kalau misalnya di sini kan bisa sisipkan terus bisa digambar gitu. Nah, di sini juga bisa. Sini insert. Ini ada table juga. Pokoknya itu sama banget kayak Microsoft Office. Dan kalau misalnya kalian juga misal buatnya awalnya di Microsoft Office Word, terus nanti kalian uploadnya di sini di
Misal, nah ini kalian bisa membuka file-file yang ada di komputer kalian di Google. Nah, jadi awalnya kan tadi itu aku save-nya di Microsoft Office Word. Nah, terus pas aku buka pakai Google Doc, itu juga bisa. Jadi sama aja kalau misalnya pakai ini tuh lebih gampang untuk koordinasinya gitu. Terus misalnya, ini kan ada kayak typo ya, ada yang kesalahan penulisan. Nah itu tuh bisa kalian pakai gampang ya, jadi kelihatan kalau misalnya mau tuh cuman pakai Ctrl Alt sama X. Jadi kalian tinggal kayak accept atau ignore. Kalau misalnya ini menurut kalian penulisan salah, kalian accept. Kalau misalnya penulisannya benar, kalian ignore. Jadi gampang banget buat kalau misalnya ada typo yang kalian nggak lihat atau kayak gimana, itu tinggal cek aja seperti itu. Jadi gampang banget karena Google Docs ini juga udah diperbaruin untuk mengikuti KBBI Indonesia sekarang gitu. Oke, aku coba untuk yang Google Sheets ya. Kurang lebih sama tampilannya begini. Nanti kalau misalnya pengen add, nah ini sama persis kalau misalnya kalian pengen ada buat perhitungan apa gitu. Jadi kan kalau misalnya di Google Excel itu kan ya biasanya dipakai untuk perhitungan atau membuat table atau kayak gimana atau membuat diagram, grafik kayak gitu. Nah di sini juga bisa sama persis. Nanti di sini juga bisa kayak komen yang kayak tadi dan lain-lain. Dan untuk Google Slides-nya, jam berapa bro? Ini juga sama. Misal kita bikin apa ya? KPI. Nah, ini juga bisa disediakan template-template yang ada di sini. Nah, gitu. Jadi sama aja, terus kayak yang tadi kalau misalnya mau nge-share itu kayak yang tadi, jangan lupa untuk ininya anyone with the link, sama role-nya dipilih viewer atau editor. Misalnya kalau misalnya pengumpulan tugas sendiri itu aku saranin viewer aja ya, karena mungkin kita nggak tahu ya kalau misalnya tugas ini kan dilihat sama orang banyak gitu. Takutnya nanti ada yang iseng-iseng ngedit atau kayak gimana. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh ketahuan biasanya kalau misalnya iya ada yang ubah. Nah ini tuh kita bisa lihat version historinya, siapa aja yang ngubah, terus kapan aja. Nah itu bakal ketahuan yang ngedit. Terus bisa dibalikin juga ke version, misal ada yang iseng menghapus ini. Nah nanti kita tinggal buka aja yang mana versi yang kita mau, kita ambil. Misal yang ini masih kosong ya, terus ini aku udah isi, terus ini yang tadi kita coba-coba. Misal aku mau kembaliin ke versi yang ini, nanti kita tinggal klik restore this version atau kembalikan ke versi yang ini. Nah bakal kembali seperti yang ini.